Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Ajeng Putri Febmisnia, dan teman saya, Erpa Susanti, yang akan menjelaskan materi kami yaitu mengkodokkan sholat bagi yang meninggalkannya atau sengaja meninggalkannya. Yang pertama ada pendapat para fuqaha, sengaja meninggalkan sholat wajibkan mengkodok. Para ulama sepakat tanpa terkecuali bahwa bila seseorang meninggalkan sholat karena ada uzur yang syar'i, maka dia wajib mengganti sholatnya meskipun terlewat waktunya. Namun, para ulama berbeda pendapat dalam kasus orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu. Apakah dirinya masih diwajibkan untuk mengganti sholatnya yang telah ditinggalkannya itu dengan sholat kodok? Perbedaan pendapat itu dipicu dari perbedaan pandangan. Apakah status orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu kafir atau tidak? Jumhur ulama dari 4 mazhab menyepakati bahwa seorang muslim yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka dia berdosa besar, namun status tidak sampai kafir. Oleh karena itu, dia tetap diwajibkan untuk mengganti sholatnya. Sementara ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa seorang muslim yang secara sengaja meninggalkan sholat fardu tanpa alasan yang syar'i, statusnya menjadi murtad dan kafir. Maka sebagai orang yang kafir tidak ada beban syariat baginya untuk mengerjakan sholat. Kalaupun sholat itu dikerjakan, hukumnya tidak sah karena sholat itu hanya dikerjakan bila pelakunya beragama Islam. Dan oleh karena itu pula, orang yang statusnya kafir, bila dia meninggalkan sholat 5 waktu, tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Jumhur ulama, baik mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Hanabila, sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, tetapi wajib mengganti sholatnya dengan sholat kodok. Alasannya adalah bila yang sebabnya karena terlupa dan tidak sengaja, tetap wajib menggantinya. Apalagi yang sengaja meninggalkannya, tentu lebih wajib lagi untuk menggantinya. Sebab saat dia meninggalkannya, sudah berdosa, dan kalau tidak diganti akan semakin besar dosanya. Mazhab ini mewajibkan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja untuk mengganti sholatnya dengan sholat kodok. Asy-Syairazi menyebutkan bahwa siapa yang telah diwajibkan atasnya untuk mengerjakan sholat, namun dia belum mengerjakan hingga terlewat waktunya, wajiblah atasnya untuk mengerjakan sholat itu dengan mengkodoknya. Al-Imam An-Nawawi menegaskan bahwa orang yang terlewat sholatnya wajib untuk mengkodoknya, baik yang terlewatnya sholat itu disebabkan uzur atau tidak uzur. Menurut mazhab ini, menyengaja tidak sholat tidak menggugurkan kewajiban sholat dan juga tidak menghanguskannya. Dalilnya adalah Rasulullah SAW tetap mewajibkan mengganti puasa ketika ada seseorang yang sengaja membatalkan puasanya di siang hari bulan Ramadan. Sebagian ulama, diantaranya Ibnu Hazm dan kemudian banyak diikuti oleh tokoh-tokoh masa kini, bahwa seorang muslim yang secara sengaja meninggalkan sholat fardu hukumnya kafir. Cukup hanya dengan meninggalkan sholat secara sengaja tanpa uzur dan syar'i, maka sudah dianggap kafir, meskipun yang bersangkutan masih meyakini kewajiban sholatnya. Dan karena statusnya kafir, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti sholat yang terlewat. Dan bila kembali lagi memeluk Islam, cukup bertaubat saja tanpa perlu mengganti sholatnya. Ibnu Hazm Al-Andalusi di dalam kitabnya Al-Muhalla Atsar menegaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka statusnya kafir, dan karena statusnya kafir, orang tersebut tidak perlu mengganti sholatnya yang ditinggalkannya dengan secara sengaja. Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti kerajaan Saudi Arabia, berpendapat bahwa meninggalkan sholat secara total selama kurun waktu tertentu tidak perlu mengganti sholatnya. Syekh bin Baz, alasan yang dikemukakan pendapat ini adalah karena selama kurun waktu tertentu itu dirinya dianggap telah murtad atau keluar dari agama Islam. Dan sebagai orang yang bukan muslim,
Menurut pendapat ini, yang bersangkutan tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Bila yang bersangkutan kembali menjalankan agamanya, maka dia harus bersyahadat ulang untuk memperbarui keimanannya dan keislamannya kembali. Seperti seorang kafir yang baru masuk Islam, dan oleh karena itu dia tidak perlu mengganti sholat-sholat yang ditinggalkannya. Itu saja dari saya, ya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Konsekuensi. Perhatikan alasan Ibnu Hajj dan pendukung ketika berfatwa bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat tidak perlu mengganti sholatnya. Ternyata alasannya karena status orang tersebut kafir atau murtad. Dan oleh karena sudah kafir, maka tidak perlu mengerjakan sholat ataupun memang menggantikannya. Padahal ketika seorang murtad memberi vonis murtad kepada seseorang, maka ada banyak konsekuensi yang tidak disadari oleh sang memberi fatwa. Di antara konsekuensi al-muhalal bil atsar vonis murtad adalah: 1. Gugur amal sebelumnya. Seorang muslim yang murtad dan keluar dari agama Islam, maka gugurlah amal-amal yang pernah dilakukannya sebelumnya. Yang kedua, istrinya haram. Seorang yang murtad keluar dari agama Islam, maka bila dia punya istri atau suami, secara otomatis menjadi haram untuk melakukan hubungan suami istri. Ketiga, haram menikah dengan siapapun. Pasangan suami istri bila salah satunya murtad, maka terlepaslah ikatan pernikahan di antara mereka berdua. Tetapi bila orang yang murtad itu belum menikah, maka para ulama sepakat bahwa haram hukumnya untuk menikah, baik dengan pasangan muslim ataupun dengan pasangan yang beragama lain ataupun dengan pasangan yang sama-sama murtad. Yang keempat yaitu waktu pelaksanaan khoda. Para ulama sepakat bahwa sholat yang terlewat dari wajib untuk dikhoda, namun mereka berbeda pendapat apakah khoda sholat itu harus dilaksanakan dengan sesegera mungkin ataukah boleh ditunda. Sebagian ulama mengatakan khoda sholat wajib dikerjakan sesegera mungkin, namun sebagian mengatakan boleh ditunda. A. Wajib segera. Mazhab al-Malikiyah dan al-Hanabilah menegaskan bahwa khoda sholat yang terlewat wajib untuk segera ditunaikan. B. Tidak wajib segera. Sedangkan mazhab al-Safiyah menyebutkan bahwa seseorang yang tertinggal dari mengerjakan sholat, wajib atasnya untuk mengganti sholatnya. Yang kelima, khoda sholat pada waktu terang. Jumhur ulama tidak terlarang. A. Jumhur ulama tidak terlarang. Jumhur ulama umumnya sepakat bahwa sholat boleh dikhoda kapan saja tanpa terikat dengan waktu-waktu yang terlarang untuk dikerjakan sholat di dalamnya. B. Mazhab al-Hanafiyah tidak boleh di waktu terlarang. Namun mazhab al-Hanafiyah berpendapat bahwa waktu-waktu yang terlarang untuk sholat itu berlaku juga untuk sholat khoda. Dalam pandangan mazhab ini, di antara waktu-waktu yang terlarang untuk sholat adalah ketika matahari terbit, ketika matahari di atas kepala, dan ketika matahari dalam proses terbenam. B. Dalil persyariatan. 1. Hadis pertama. Rasulullah SAW menegaskan tentang sholat yang terlewat karena lupa harus diganti, begitu ingat. Dalam Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda, siapa yang terlupa sholat, maka lakukan sholat ketika ia ingat dan tidak ada tebusan kecuali melaksanakan sholat tersebut, dan didirikanlah sholat untuk mengingatku. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.